Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah jurnal final project yang berjudul Deteksi Berita Hoax Berbahasa Indonesia menggunakan algoritma support vektor mesin, studi eksperimen dan evaluasi kinerja model. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dengan diri saya sendiri yaitu Rido Agil Saputra Sialagan, NIM 2022530039 dan teman saya Abdul Aziz Al-Baihaqi dengan NIM 2022-53149. Saya Muhammad Dimas Firmansyah, NIM 2022-53058. Saya Wisnu Ginanjar Saputra dengan NIM 2022-53131. Baik, sebagai permulaan, untuk alasannya sendiri memilih topik ini, yaitu untuk di era digital sekarang yang memang sudah segala informasi berputar secara atau berkembang secara cepat, teknologi ini juga digunakan terkadang untuk hal yang mungkin tidak baik, yaitu salah satunya untuk menyebarkan berita hoax, yang dimana dari laporan untuk Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mencatat ada sekitar 1.923 konten hoax yang berhasil diidentifikasi sepanjang 2024. Dan dari konten tersebut juga tersebar luas dari YouTube, Facebook, dan segala platform media sosial, di mana dari berita hoax ini bisa menimbulkan kesalahpahaman karena dikemas secara provokatif dan emosional, sehingga membuat para pengguna untuk menyebarkan berita hoax tersebut lebih luas lagi. Nah, untuk proses identifikasi jika dilakukan secara manual itu sangat tidak efektif dikarenakan memerlukan waktu yang lama dan tidak dapat diskalakan secara optimal seiring dengan meningkatkan volume dan kecepatan penyebaran informasi. Sehingga pendekatan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sangat digunakan untuk mendeteksi berita hoax secara otomatis. Untuk algoritmanya sendiri yang kita gunakan yaitu SVM atau Super Vector Machine, yaitu merupakan algoritma supervised learning yang bekerja dengan membangun hyperplane optimal untuk memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih dengan memaksimalkan margin terhadap titik data terdekat. Keunggulannya sendiri yaitu terletak pada kemampuan polinomial, radial basis function atau RBF, dan sigmoid. Selain itu, SVM sendiri ini juga kita kombinasikan dengan representasi fitur berbasis TF-IDF, di mana dari berbagai studi ini menunjukkan bahwa penggunaan TF-IDF dan super vector mesin itu telah terbukti memberikan performa tertinggi dalam deteksi hoax, misalnya akurasi 96,64% pada berita bahasa Indonesia dan hingga 92,90% pada hoax COVID-19 di Indonesia. Namun beberapa penelitian juga masih memberikan hasil yang kurang optimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi model deteksi hoax bahasa Indonesia menggunakan SVM dan TF-IDF dengan dataset dari turnbackhoax.id, Kompas, Detik, dan Kominfo. Lalu untuk metode penelitian kami menggunakan metode support vector machine. Metode support vector machine merupakan metode yang umum digunakan untuk melakukan klasifikasi dalam berbagai data, khususnya pada data yang cukup banyak. Urutan metode support vector machine yang kita lakukan, yang pertama, kita melakukan pengumpulan data atau scraping data. Pada tahap pengumpulan atau scraping data, kita menggunakan metode web scraping. Dalam metode web scraping ini, kami mengumpulkan dua data, yakni data hoax dan data non-hoax. Untuk data hoax sendiri, kita ambil dari situs bernama turnbackhoax.id. Sedangkan untuk data non-hoax diambil dari beberapa media terverifikasi dengan memanfaatkan script web scraping yang dikembangkan menggunakan bahasa Python.
Hasil dari web scraping yang kita lakukan adalah menghasilkan sekitar 25.296 data hoax serta non-hoax yang disimpan pada file CSV. Setelah data terkumpul, kita melakukan tahap berikutnya yakni pre-processing. Pada tahap ini dilakukan berbagai proses untuk mengkonversi tag-tag yang mentah menjadi lebih efisien supaya mudah terbaca oleh algoritma machine learning. Salah satu tahap-tahap pre-processing yang pertama ada scaffolding. Pada tahap scaffolding adalah mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil untuk memastikan konsistensi dalam pengolahan. Proses ini sangat penting karena beberapa data menggunakan percampuran huruf besar dan juga huruf kecil. Tentunya itu akan menyulitkan pada saat diproses dalam algoritma machine learning. Lalu ada tokenisasi. Tokenisasi adalah memisahkan kalimat menjadi kata-kata individu. Pada saat mengambil data, tentunya kami mendapatkan sebuah data ulasan yang berbentuk kalimat panjang. Maka kami akan memisahkan menjadi satu persatu untuk mempermudah dalam proses SVM nantinya. Selanjutnya adalah data cleaning. Di dalam data cleaning ini, kami menghapus beberapa simbol, lalu angka, contoh simbolnya seperti emoji dalam sebuah kalimat untuk menghasilkan akurasi data yang lebih baik. Selanjutnya adalah penghapusan stopword. Dalam penghapusan stopword ini akan menghapus kata-kata umum yang sering muncul namun memiliki sedikit makna substansi. Contohnya adalah yang, dan, di, ke, dari. Penghapusan ini menggunakan kamus stopword bahasa Indonesia. Hal ini juga bisa meningkatkan efisiensi komputasi. Lalu yang terakhir ada stemming. Dalam preprocessing yang terakhir ada yang namanya stemming. Dalam stemming ini adalah menghilangkan imbuhan prefix, suffix, infix, dan konfiks. Dalam bahasa Indonesia, proses ini penting karena sistem morfologi yang kompleks. Algoritma yang digunakan antara lain Nazif Adriani, Enhance, Confix Stripping, dan Sastrawi. Untuk penjelasan proses-prosesnya nanti akan dijelaskan pada bab 3 di pembahasan. Selanjutnya ada validasi data. Validasi data ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan integritas data yang digunakan dalam proses uji training dan uji testing nantinya. Setelah itu ada yang namanya training. Pada tahap data training ini, kita menggunakan metode support vector machine. Sebelum data itu di-training, data teks terlebih dahulu diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF dengan parameter NGRAM range 1,2, make feature sebanyak 5.000, serta ambang batas min DF 5 dan max DF 0,8. Dataset dibagi menjadi dua bagian menggunakan metode Strathspit split, yaitu 80% untuk training set dan 20% untuk pengujian testing. Metode SVM digunakan dengan kernel linear dan parameter regularisasi. Pelatihan model ini dilakukan menggunakan pustaka Scikit-learn yang terbukti efisien. Selanjutnya adalah evaluasi. Dalam proses evaluasi akan menunjukkan hasil akurasi, precision, recall, dan event score. Akurasi digunakan untuk mengukur keseluruhan ketepatan prediksi model atau rasio prediksi yang benar terhadap total data. Sementara precision dan juga recall digunakan untuk menilai performa model dalam mengenali berita hoax yang spesifik. Event score dihitung sebagai rata-rata antara precision dan recall. Untuk analisis kesalahan klasifikasi digunakan confusion metric yang menggambarkan distribusi prediksi benar dan salah.
Di bawah ini terdapat beberapa rumus yang akan digunakan untuk menentukan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi digunakan untuk proses perhitungan nilai rasio dari prediksi yang benar, baik positif maupun negatif, dengan menggunakan keseluruhan data yang ada. Lalu ada precision, dan berikut adalah rumus dari akurasi. TP dibagi TN, TP ditambah TN dibagi TP ditambah FP ditambah TN ditambah FN. Precision digunakan untuk proses perhitungan tingkat akurat dan beberapa rasio dari prediksi yang digunakan oleh model tersebut. Berikut rumus precision adalah TP dibagi TP plus FP. Lalu ada recall digunakan untuk perhitungan rasio prediksi positif benar dengan membandingkan jumlah keseluruhan data positif benar. Recall mempunyai rumus TP dibagi TP plus Fn. Lalu ada F1 score. F1 score digunakan untuk menghitung rata-rata precision star recall. Rumus F1 score adalah F1 sama dengan 2 kali precision X recall kali recall X recall dibagi precision plus recall. Untuk hasil perhitungan nanti akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan di bab 3 beserta dengan diagram serta visualisasi pada tampilan seperti matrik, seperti confusion matrik, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah tahap visualisasi. Hasil evaluasi model disajikan bentuk visualisasi. Seperti nantinya confusion matrik akan digambarkan seperti gambar kotak-kotak dan menunjukkan hasil tingkat hasil confusion matriknya. Lalu grafik batang nantinya akan digunakan untuk membandingkan nilai matrik evaluasi antara model dan parameter. Visualisasi digunakan menggunakan Matplotlib, Seaborn, dan Plotly yang memungkinkan pembuatan grafik interaktif dan informatif. Hasil dan pembahasan pada bagian ini jelaskan mengenai hasil dan dari keseluruhan mengenai deteksi berita hoax berbahasa Indonesia menggunakan algoritma support vektor mesin, studi eksperimen, evaluasi kinerja model yang telah disusun sesuai tahapan pada uraian penjelasan di bagian sebelumnya. Pertama ada dataset, yaitu ini menggunakan dataset dari web scraping dari berbagai website seperti website dari Kompas, CNN, Detik, dan Turnback Hoax sebanyak kurang lebih 25.296. Proses pengolahan dataset menggunakan bahasa pemrograman Python dan tools yang digunakan adalah Jupyter Notebook. Hasil proses pengumpulan data dapat dilihat daripada tabel. Berikut adalah hasil proses pengumpulan data. Misal seperti URL linknya, terus judulnya seperti ini, tanggal, lalu ada narasi dari data tersebut digunakan untuk preprocessing. Dari keseluruhan data diperoleh sebanyak 11.900 data yang tergolong sebagai hoax dan 12.000 sekian data yang termasuk kategori non-hoax. Distribusi jumlah data tersebut dapat dilihat secara visual pada gambar 2 seperti berikut. Jadi non-hoaxnya itu ada sekitar 12.000 lebih dan yang hoax sekitar 11.000 sekian. Lalu preprocessing juga termasuk langkah fundamental dalam text mining yang bertujuan mengkonversi data teks mentah menjadi format yang dapat diproses dengan efektif oleh algoritma machine learning. Pada tahap preprocessing mengacu pada sebuah standar yang biasa difungsikan pada sebuah studi analisa sentimen pada teks yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam tahap preprocessing kita perlu melakukan cleaning dengan menghapus kolom data yang tidak diperlukan, kolom yang diperlukan narasi dan label. Jadi dari berbagai kolom yang diperlukan hanya kolom narasi dan label hoax. Berikut adalah hasil tahapan preprocessing seperti narasi sebanyak 38 sekian itu yaitu narasi dari sebuah berita. Lalu scaffolding
seperti Barat terancam terisolir penyebab jembatan yang menjadi akses. Ini termasuk gas folding, lalu cleansing, ini data-data yang di cleansing, lalu tokenisasi, mengambil beberapa kata untuk dimasukkan, untuk di filter, dibuat jadi satu kata gitu untuk diproses. Lalu untuk penghapusan stop word, yaitu untuk penghapusan beberapa kata yang tidak digunakan. Lalu ada stemming. Selanjutnya ini berikut adalah hasil visualisasi word cloud setelah preprocessing. Terdapat dua kategori utama, yaitu word cloud untuk berita hoax dan berita non hoax. Pada kategori hoax, topik yang dominan mencakup isu-isu terkait kebijakan pemerintah, khususnya yang menyebut nama Presiden Joko Widodo. Topik tersebut menjadi sorotan publik karena menimbulkan berbagai respon baik yang bersifat pro maupun kontra. Sementara itu, pada kategori non-hoax, topik yang dibahas cenderung lebih umum dan tidak berfokus pada isu atau tokoh tertentu. Dilihat dari visual, ini ada kata orang Jokowi, sumber Indonesia, dan pemeriksaan itu kebanyakan termasuk berita hoax. Lalu ada untuk salah menyebut negara Indonesia termasuk berita non hoax. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan pembahasan. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kinerja model dari support vector machine atau SVM. Dalam model SVM ini, kita melakukan penelitian itu telah mencapai tingkat akurasi yang cukup bagus, di mana untuk hasil uji akurasi yang kita buat itu sebesar 90%. Nah, dengan nilai precision, recall, dan advanced score pada kedua kelas hoax dan non-hoax itu mencapai konsistensi pada skor 0,99. Nah, hal tersebut itu menunjukkan untuk mengklasifikasikan atau membedakan berita hoax dan non-hoax dalam model ini menggunakan support vector machine itu cukup bagus dan minim kesalahan. Kemudian dari evaluasi model ini kita mendapatkan 20 false positif dan 28 false negatif. Nah, dari total data yang telah kita cleaning dan kita seleksi itu sebesar 4.920, yang berarti tingkat kesalahannya itu hanya sekitar 1% dari keseluruhan data yang kita miliki. Nah, berikut ini adalah visualisasi dari confusion metric. Nah, kemudian kita juga melakukan validasi yang lanjut mengenai model yang kita bikin dengan menggunakan metode cross validation untuk memastikan keandalan model dari overfitting yang dilakukan pada tahap training model. Nah, cross validation ini sebanyak 5 volt menggunakan metrik advanced score. Nah, berikut ini adalah hasil yang kita peroleh. Nah, advanced score ini sebesar 0,9, 0,9, rata-rata 0,9 semuanya. Nah, ini dinyatakan model yang kita bikin itu adalah cukup stabil, tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup tajam. Kemudian kita melakukan perbandingan model juga dengan berbagai model yang ada. Contoh yang kita buat perbandingan yaitu dengan naive Bayes dan random forest untuk mendeteksi berita hoax ini. Nah, berikut ini adalah hasil perbandingan model-model yang kita komparasi.
Nah, untuk yang paling kiri ini adalah SVM, dan yang tengah naive Bayes, dan yang terakhir random forest. Nah, dari ketiga model yang kita latih, kita memperoleh hasil yang cukup stabil di SVM. Nah, di mana SVM ini cukup bagus kinerjanya, dia cukup stabil di 0,9 semuanya dan relatif di atas semua model yang ada. Nah, di sini yang paling rendah yaitu adalah naive Bayes. Nah, kemudian masuk ke kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian ini, pengembangan dan evaluasi sistem klasifikasi untuk mendeteksi berita hoax yang berbahasa Indonesia menggunakan algoritma support vector machine dengan representasi fitur IDF dari data yang terkumpul sebanyak 2.400 24 ribuan. Nah, di mana 11 ribuan itu berita hoax dan 12 ribuan berita non hoax. Kemudian kita melakukan proses dari web scraping, pre-processing, training model dan evaluasi. Kita memperoleh banyak info atau data yang kita peroleh skor-skor dari training tersebut. Dari model SVM yang kita latih dan kita uji, itu mengalami dan menunjukkan performa lebih unggul dengan nilai akurasi 99,2% dengan precision 92,2% juga, dan recall sama, dan FBAS score 98,98%. Hasil ini diperkuat dengan validasi atau cross validation dengan rata-rata F1 score sebesar 97%. Nah, hal tersebut mencerminkan dari algoritma random forest ini tuh cukup stabil untuk proses klasifikasi berita hoax. Nah, kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem deteksi berita hoax berbasis machine learning yang ada di Indonesia. Model ini mungkin dihasilkan dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem monitoring berita daring dan media sosial, membantu meminimalkan penyebaran informasi palsu. Untuk pengembangan ke depan, penelitian ini diperluas penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam, serta eksplorasi terhadap pendekatan berbasis deep learning. Nah, baik, sekian dari presentasi tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.